Di tengah pandemi COVID-19, mahasiswa menjadi sulit untuk melakukan penelitian skripsinya. Namun, di samping itu, mereka juga bisa dapat mengambil hikmahnya dari pandemi COVID-19 ini. Mau tahu apa aja itu ide konsep skripsi tentang COVID-19? Let's get started. Oke, halo semua teman-teman, balik lagi bersama gue Farana. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas tentang COVID-19 atau Corona. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang pembahasan yang memang cukup sangat serius dan memang harus dipecahkan. Enggak. Memang ini memang harus pembahasan yang harus dilakukan gitu kan, untuk memberikan sebuah manfaat kepada para penonton juga. Dan ya sesuai judul, ini akan membahas tentang COVID-19, tapi ya as you know this is about the skripsi. Oke. Jadi pembahasan gua kali ini ya mungkin orang-orang gitu kan, mahasiswa, khususnya para mahasiswa, kesusahan untuk membuat skripsi atau kesusahan untuk melakukan penelitian mereka karena dengan adanya COVID-19 ini ya susah terjun langsung kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi dan juga kepada para, kalau misalkan anak-anak pendidikan misalkan ya, dia susah untuk masuk penelitian ke para siswa, kepada murid gitu kan, karena memang harus ke sono gitu penelitiannya. Dan memang ini dengan adanya COVID-19 ini mereka jadi terhambat gitu, apalagi juga kepada para instansi yang memang diliburkan gitu, para ASN dan lain sebagainya, karena ada gerakan work from home itu. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang COVID-19 ya. Di sisi lain COVID-19 itu memberikan dampak yang negatif kepada para mahasiswa dan juga para orang-orang yang melakukan pekerjaan di luar sana gitu kan. Tapi ada juga suatu hal yang positif gitu kan untuk dilakukan gitu kan. Misalnya dengan seperti judul skripsi atau ide skripsi. Oke, jadi selain COVID-19 ini menjadikan sebuah dampak yang negatif, tapi ada juga beberapa dampak positif yang menjadikan sebuah ide skripsi untuk dibuat ya. Apa aja kayak ide skripsi tentang pandemi COVID-19? Yuk, mari kita bahas dan mari kita pecahkan. Oke, jadi ada beberapa ide deskripsi yang mungkin bisa kalian lakukan atau bisa kalian angkat sebagai isu-isu skripsi kalian. Oke, jadi kita langsung aja ya ke judul yang pertama. Oke, judul yang pertama itu adalah tentang analisis framing pemberitaan COVID-19. Ya, analisis framing ini sebenarnya khusus buat anak-anak komunikasi sih ya, karena gue basicnya di Ilkom, di ilmu komunikasi. Jadi mungkin yang selain ilmu komunikasi kalian bisa mengikuti apa yang gue bahas di sini, mengaitkan aja dengan komunikasi. Oke, yang pertama itu adalah analisis framing pemberitaan COVID-19. Kenapa analisis framing pemberitaan COVID-19? Mungkin anak komunikasi atau cutting atau mungkin adik kelas juga yang udah belajar framing bisa mengerti apa itu framing sendiri. Ya, jadi framing itu bagaimana kita memframing atau bagaimana si berita tersebut atau media tersebut memframing berita dari COVID-19. Apakah memframingnya dengan cara ketakutan atau dengan positivisme atau negativisme dan lain sebagainya. Jadi analisis framingnya itu apa yang dilakukan oleh pemberitaannya itu, apakah memang itu membawa dampak yang positif atau negatif kepada para khalayak. Mungkin itu aja contoh kecilnya ya, contoh kecilnya kayak gitu. Dan gue nggak bisa jelasin panjang lebar karena durasi video juga. Kalau misalkan mau DM aja, atau kalau misalkan mau kontak aja gitu kan. Gue dengan bersenang hati insya Allah bakalan ngebantu sedikit-sedikit. Oke, langsung kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah tentang pola komunikasi pemerintah dalam menanggulangi atau menanggapi kasus COVID-19 ini. Ya, pola komunikasinya kita lihat, kita analisis, kita teliti terlebih dahulu dan teliti lebih dalam lagi bagaimana sih sepertinya pemerintah ini dalam menanggulangi COVID-19 ini. Apa sih komunikasi, pola-pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para masyarakatnya gitu, atau terhadap para dunia luar gitu, atau terhadap para jurnalistik atau media-media untuk ke masyarakat lagi. Itu bagaimana sih cara pola komunikasinya. Ya, mungkin anak-anak ikom udah tahu lah apa itu pola komunikasi, apa itu framing dan lain sebagainya. Jadi yang kedua itu adalah tentang pola komunikasi pemerintah terhadap penanggulangan COVID-19. Garis besarnya seperti itu, judulnya juga bisa kayak gitu. Tinggal didiskusin aja sama dosen pembimbingnya. Oke, jadi kita masuk ke judul yang ketiga. Ini memang free banget buat kalian yang memang suka sama pembahasan COVID ya, atau misalkan di rumahnya sering sambil rebahan gitu kan, baca-baca COVID gitu kan. COVID bukan baca-baca COVID, maksudnya baca-baca berita tentang COVID-19 ya. Jadi analisis framing
terhadap media A, dan B terhadap kepada para masyarakat itu kayak gimana, itu kalian bisa teliti. Dan juga tadi tuh pola komunikasi pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 bisa itu di situ. Kita yang masuk yang ketiga itu adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap minat membaca mahasiswa pada e-book. Intinya kayak gitu. Jadi COVID-19 ini berpengaruh nggak sih terhadap keaktifan daripada mahasiswa itu membaca electronic book, karena memang susah untuk ke perpustakaan ya karena ditutup dan lain sebagainya. Itu apakah memang berpengaruh atau tidak? Ya kalian bisa meneliti itu. Apakah berpengaruhkah ya pembacaan pembacaan e-book yang misalnya di internet banyak lah gitu kan. Apakah memang mereka mengakses e-book tersebut untuk melakukan pembelajaran dan lain sebagainya? Itu kalian bisa dibaca, karena waktu rebahan ini kalau misalkan orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu kan, mereka bisa membaca gitu, mereka bisa melakukan aktivitas di rumah gitu kan tanpa harus bilang gabut dan lain sebagainya. Padahal masih banyak aktivitas di rumah yang bisa dilakukan selain membaca dan juga menghafal atau membuat sebuah hal-hal yang memang produktif itu kan. Itu bisa. Oke, jadi yang keempat ini adalah pengaruh work from home atau kebijakan work from home terhadap produktivitas para pegawai atau para as we know ASN juga melakukan work from home gitu Kak. Apakah memang berpengaruh terhadap produktivitasnya, efektivitasnya dan lain sebagainya dengan kebijakan work from home ini? As we know, dengan adanya pandemi COVID-19 ini para pekerja atau pengusaha atau ASN melakukan pekerjaannya atau ada kebijakan work from home. Karena dari itu apakah memang berpengaruh ke efektivitasnya dan produktivitasnya gitu kan. Kalian bisa membahas dan ya pasti itu adalah kuantitatif gitu kan. Kalian bisa membahas dari objeknya itu adalah para ASN dan lain sebagainya, atau para pegawai atau para pekerja, pengusaha dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu aja pembahasan yang bakalan gue bahas di sini. Ada 4, ada tahu bulat. Nah, beberapa ide skripsi yang memang bisa dituangkan itu bisa kalian bisa kalian jabarin lagi, maksudnya bisa kalian olah lagi, maksudnya bukan olah ya, bisa kalian inspirasikan lagi, bukan inspirasikan bisa kalian kembangkan, maksud gue bisa kalian kembangkan lagi dengan judul-judul yang bisa kalian ulik nantinya, atau misalkan dari pembahasan yang gue bahas di sini bisa kalian gunakan, dikembangkan lagi apa yang memang harus yang bisa kalian lakukan, kembangkan ya gitu pokoknya. Jadi as we know, dengan adanya pandemik ini kalau mau sih menggunakan analisis book atau misalkan book analyze, ya sama aja sih, analisis book analysis. Oke, dengan adanya COVID-19 ini kalian bisa menggunakan dengan cara analisis semiotika, atau menggunakan cara analisis framing, atau misalkan menggunakan analisis wacana kritis dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa keluar, misalkan tidak bisa melakukan penelitian dengan orang lain, berinteraksi dan sebagainya, ya mau tidak mau kalau kalian ingin cepat lulus dan cepat sidang misalkan di tengah-tengah pandemi ini, ya kalian menggunakan analisis apa aja itu yang berkaitan dengan, maksudnya yang bisa dikerjakan di rumah gitu kan, dengan mencari datanya atau misalkan data empiris dan data-data untuk hasil penelitian kalian itu dengan adanya dari buku, atau misalkan dari media-media online, atau enggak dari dokumentasi video dan lain sebagainya, atau film dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan atau dilakukan itu kayak gitu. Mungkin lebih enaknya sih ya gitu, dengan cara kualitatif sendiri dan tanpa adanya orang lain dalam hasil pembuatan skripsi kita. Tapi tadi yang gua ada sarankan ada beberapa judul yang kuanti, ya mau nggak mau lu bisa nanya atau langsung memberikan kuesioner, bisa langsung datang atau enggak ya dengan cara Google Form gitu kan. Itu apapun itu bisa dilakukan lah tanpa ada banyak alasan gitu kan. Maksudnya lu bisa ngelakuin itu apapun itu ketika kalian memiliki sebuah kegigihan dan kalian memiliki sebuah niatan gitu kan. Dengan melakukan work from home, seharusnya sih kalian lebih cepat gitu mengerjakan skripsi ya. Tapi memang ada kendala di bimbingan dan lain sebagainya, dan itu pun ya membuat, ya wajar lah manusia bakalan berpikir atau merasakan malas gitu kan.
Oke, mungkin itu aja sharing dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Gue Farhanat, back to you.